Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pengukuran piston dengan piston PIM ya, dengan ukuran 45,75. Dan untuk piston ini dari merek PIM dan ukurannya 54,75 ya guys. Nah, sebelumnya kita lakukan pengukuran dulu dek clearance-nya antara bibir piston dengan bibir blok silinder ya, teman-teman. Dan ini terukur 0,35 lah. Nah, selanjutnya kita pasang piston yang sebelumnya kita harus lumasi dulu menggunakan template atau grease ya. Nah, untuk bagian bloknya kita gunakan grease juga agar tingkat kepresisian pengukuran kita lebih tepat dan juga akurat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita lumasi dulu bagian pinggir dari blok silinder ini atau linernya, kita lumasi menggunakan grease ya. Selanjutnya jangan lupa pasang pin dowel atau boss bloknya 2 buah seperti itu agar center ya untuk bloknya sendiri terhadap crankcase-nya lebih center, dan untuk hasil pengukuran pun lebih akurat dan juga tepat. Nah, selanjutnya kita gunakan packing block dengan ukuran ketebalannya 0,25 ya guys. Nah, untuk di video sebelumnya itu ada hasil dari pengukuran piston ini tapi tidak menggunakan packingnya ya teman-teman, dan hasilnya tinggal teman-teman simak saja di video sebelumnya ya. Dan kita lakukan pengukuran dengan memakai packing belakangnya atau pakai packing aluminiumnya seperti itu, dan telah saya buat ada di video pendek ya. Silahkan teman-teman simak saja di video pendek channel ini. Dan selanjutnya kita pasang blok silindernya. Nah, seperti itu. Lanjut kita tekan saja atau kita bersihkan saja bagian grease-nya. Nah, seperti itu, sisa-sisa grease-nya kita harus bersihkan dengan tangan dulu, dan selanjutnya kita gunakan tisu ya. Pokoknya agar hasil yang nanti kita ukur menggunakan buret lebih akurat dan juga tepat. Nah, selanjutnya kita dorong saja blok silindernya agar lebih ke dalam ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran dulu posisi TMA dari piston ini. Kita gunakan penser saja seperti itu, lalu selanjutnya kita pasang dudukan dialnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan 2 buah pin piston seperti itu. Untuk dudukannya bisa apa saja bisa ya. Dan ini mengecek posisi TMA yang baik dan benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kencangkan saja posisi bautnya. Lanjut kita pasang posisi atau dialnya seperti itu di dudukannya, agar kita ketahui posisi yang tepat ya teman-teman, posisi TMA atau titik top. TMA itu titik mati atas dari seher sampai jarum dialnya tidak bergerak ya. Nah, selanjutnya kita kunci saja menggunakan tracker separator seperti ini agar posisi TMA-nya lebih diam ya teman-teman, tidak bergeser karena saya belum memasang bagian magnet dan juga spoolnya ya. Sebaiknya dipakai tracker seperti ini agar posisi TMA-nya tidak berubah. Nah, selanjutnya jangan lupa pin dowel atau pin blok ini head silindernya 2 buah seperti ini. Sekali lagi agar lebih akurat ya. Lanjut kita pasang packing sengnya ya, packing head silindernya. Dan sebelumnya kita lumasi juga menggunakan grease seperti ini agar tidak bocor ya. Karena yang kita ukur atau kita menggunakan cairan antara campuran oli dengan bensin ya untuk pengukuran dengan menggunakan alat buret.
Bisa juga menggunakan suntikan ya. Namun untuk rekomendasi dari saya untuk penggunaan dari suntikannya harus suntikan yang kecil ya, agar lebih presisi dan juga nilai milinya itu lebih kecil-kecil ya teman. Pokoknya agar lebih presisi, jangan menggunakan suntikan yang terlalu besar ya. Nah selanjutnya kita kencangkan semua murnya seperti ini. Untuk tingkat kekencangannya sesuai torsi dari mesin ini sendiri ya, atau mesin beat karbu ini. Nah selanjutnya kita posisikan mesinnya rata-rata air ya. Pokoknya jangan sampai karena kita isi dari lubang businya, dan untuk posisinya harus miring ya teman-teman. Nah seperti ini kita posisikan dulu sampai benar-benar miring ya. Jangan terlalu tegak ataupun terlalu miring juga, nggak akan membuat hasil ukur kita baik ya teman-teman. Nah selanjutnya kita sediakan dulu buretnya seperti itu. Bisa juga menggunakan suntikan ya, namun kali ini saya menggunakan buret saja ya. Nah kita isi menggunakan campuran oli dan juga bensin agar tidak menguap ya. Kalau penggunaannya hanya bensin, dia akan menguap dan hasil bacaan pun ini akan kacau ya teman. Nah selanjutnya kita kalibrasi dulu untuk bagian buret ini agar tingkat kepresisian yang kita ukur, kompresinya atau volume ruang bakarnya berapa, bisa teman-teman simak langsung di video ini ya. Nah selanjutnya kita kalibrasi dulu, kita putar kerannya sampai benar-benar di angka 0 ya, karena untuk buret ini ada angka 0 ya. Nah seperti ini. Selanjutnya nah seperti ini ya, agar presisi ya untuk ukurannya. Nah selanjutnya kita lap-lap dulu bagian yang tumpahnya seperti itu. Nah seperti ini ya. Untuk kalibrasinya ini sudah selesai, dan langsung kita cek ya volume ruang bakar dari mesin beat karbu ini dengan menggunakan CR 4,75, dan kita menggunakan packing block silinernya ya. Untuk packing box silinernya saya memakai seng ya, agar transfer panasnya lebih tersebar merata ke semua komponen mesin dan tidak terpatok di area boring saja ya teman-teman. Nah selanjutnya kita isi bagian lubang businya seperti ini menggunakan cairan tersebut, menggunakan buret ya. Nah seperti ini sampai benar-benar penuh ya. Nah seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar penuh ya. Selanjutnya itu dratnya kita kurangi 0,8 ya. Nah untuk angka hasil yang didapat ini sekitar 11 12, sekian ya. Nanti saya akan catat ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya, untuk hasil volume ruang bakarnya ini seperti ini ya, 12, berapa itu ya, 12,2 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan hitung, diketahui PRB itu yaitu volume ruang bakar ya teman-teman. Nah untuk volume ruang bakar setelah saya menghitung atau saya melihat pada buretnya ini terukur 12,70 ya guys. Nah selanjutnya kita hitung dulu untuk cc mesinnya sendiri, dan kita memakai 57,2 dikali 57,75 lagi, 54,75 lagi. Selanjutnya kali stroke. Untuk sub beat karbu ini 55 ya. Selanjutnya dikali 3,1416 itu angka konstansa, dan selanjutnya kita bagi menggunakan angka konstansa lagi 4000 ya teman-teman. Nah seperti ini berapa sih cc yang kita hitung ini atau kita dapat ini dari penggunaan CR 54,75 ya. Nah 54,75 dikali 54,75, selanjutnya dikali stroke atau langkah dari beat karbu ini 55. Lanjut kita kali lagi 3,1416 ya. Dan untuk hasil yang didapat untuk cc nya sendiri ini 129,485 ya guys.
Nah, ini belum beres ya. Untuk hasil dari rasio kompresinya berapa dengan volume 12,70. Dan untuk angka PRB itu harus dikurangi dengan angka drat busi ya. Untuk angka drat busi yang panjang misalnya bit ataupun karisma itu harus kita kurangi dengan angka 0,8 mili ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk rasio kompresi berapa, kita menggunakan rumus cc motor ditambah PRB volume ruang bakar yang terhitung atau setelah dikurangi dari, nah seperti ini, dikurangi 0,8 ya. Karena untuk drat panjang 0,8 dan untuk drat pendek itu dikurangi 0,6 ya, 0,6 mili ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ukur atau kita hitung menggunakan kalkulator. 12,70 dikurangi 0,8 dan untuk hasilnya sendiri saya akan catat seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman pahami ya. Teman-teman bisa pahami untuk pengerjaan menghitung rasio kompresi ini. Dan untuk ukuran PRB-nya ini terukur 11,9 ml ya teman-teman. Selanjutnya 129,48 ditambah 11,9 dibagi 11,9 lagi, dan kita akan mengetahui rasio kompresi dari penggunaan Seher 54,75 ini dengan merek PIM ya. Nah, kita ukur dulu atau kita hitung dulu menggunakan kalkulator seperti ini agar teman-teman bisa paham juga ya untuk cara menghitung rasio kompresi ini. Dan untuk hasil yang didapat untuk rasio kompresinya ini terhitung 11,88 banding 1 ya teman-teman. Dan untuk penggunaan bahan bakar pun ini minimal harus memakai Pertamax biru ya, jangan memakai Pertalite. Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menjadi ilmu teman-teman ya. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih, salam racing dari WOS Channel. Mantap!